Bab 56. Suamiku diambang kebangkrutan. Maaf, aku nggak bisa datang, Mel. Aku ke kampus hari ini. Penting banget. Lirih malah begitu teleponku terhubung. Oke, sahutku pasrah. Ku cari nomor Mas Andi. Mungkin dia bisa menjelaskan semuanya. Ya, Mel. Kamu hari ini masuk rumah itu ya? Sapanya. Aku sudah sampai, Mas, sahutku. Bagaimana? Suka rumahnya? Tolong jangan permainkan saya, ini rumah mertua saya. Kenapa Mas Andi menawar rumah ini? Oh ya, rumah mertuamu. Bagaimana bisa? Jangan main-main, Mas. Mas tahu sebenarnya kan? Enggak, swear, aku nggak tahu. Kenapa Mas menyuruh saya ngontrak rumah ini? Bisa Mas jelasin? Bisa, jadi gini, temen aku punya temennya itu kesulitan uang. Orang tuanya masuk rumah sakit dua-duanya. Orang kaya nggak mau ngandelin asuransi. Agak-agak sombong gitu kali ya. Pas sakit dua-duanya mesti uang kontan dong. Terpaksa deh si anak ngejual rumah. Nah, dibeli sama kawan aku. Berhubung ada usaha pupuk di depan, aku ingat kamu. Kamu kan pinter jualan pupuk. Temen aku membeli rumah seisinya, termasuk pupuk dan mobil pick up-nya. Kalau nggak segera dijual, pupuk itu rusak kan. Makanya aku nawari kamu. Ini rumah mertuaku, Mas. Toko cabang milik suami aku loh. Berarti temennya temen aku itu suami kamu dong. Aku terdiam, aku bingung. Akan menerima tawaran ini atau pergi saja. Tapi kemana aku akan membawa ibu, Cika dan Biina? Sulit mencari kontrakan dengan tiba-tiba begini. Kamu terima aja deh, nanti kalau nggak betah apa boleh buat. Coba dulu ya, bujuk Mas Andi. Aku terdiam, berpikir keras. Namun sia-sia, otakku terasa sangat buntu. Coba dulu Mel, sementara saja dulu. Bujuk Mas Andi lagi. Oke, baiklah, aku akan coba. Desaku putus asa. Mel, kenapa? Ada apa sebenarnya? Tanya ibu bingung mendengar pembicaraanku. Toko dan rumah ini dijual Mas Gilang tadi malam, Bu. Dibeli dan langsung dikontrakkan oleh temannya temanku. Malah kita yang ngontraknya, sahutku lesu. Bu, silakan dicek dulu semua sebelum kami pergi. Pak Basir beserta istrinya berdiri di samping mobil. Sebuah koper dan sebuah kardus terletak di tanah. Seketika rasa iba menyeruak di dada. Oh, bagaimana kalau kalian tidak usah pergi? Tetaplah tinggal di sini. Bapak tetap ngurus toko dan ibu bantu-bantu di dapur. Kebetulan saya lagi nyari pembantu juga. Maksudnya ibu mau menempati rumah ini? Iya Pak, saya yang akan tinggal di sini. Jadi kami masih boleh kerja di sini? Boleh. Terima kasih banyak. Sebenarnya kami mau pulang kampung tadi. Syukurlah masih boleh kerja. Aku lega melihat ucapan terima kasih tulus dari mereka. Syukurlah aku langsung punya toko. Pak Basir yang menjaganya. Sementara jualan onlineku bisa kulanjutkan. Urusan beres-beres kuserahkan kepada Biina dan Irti, istri Pak Basir. Jika diurus oleh ibu, aku kembali sibuk dengan usaha onlineku. Ada banyak pelanggan yang mengorder hari ini. Ku minta Pak Joko mengantar ke alamat pelanggan bila posisinya dekat. Tapi bila jauh, ku minta pemasok yang langsung mengantar ke pelanggan. Ponselku tiba-tiba berdering. Aku kaget, itu nomor papanya Mas Andi. Ada apa? Ya Om, sahutku sopan setelah menggeser warna hijau ke atas. Mel, sibuk? Tidak Om, kenapa ya? Sidangnya nggak diundur kan Om? Tidak, Om cuma mau mengingatkan. Cari bukti yang kita bicarakan kemarin. Oh iya, saya lupa ngirimnya sama Om. Udah dapat kok, nanti langsung saya kirim. Kok gampang amat, baru kemarin kita ngomong. Kebetulan tadi malam Mas Gilang membawa perempuan itu ke rumah. Parahnya dia taruh perempuan itu di kamar kami. Om lihat sendiri deh nanti, tapi nggak kena undang-undang apa itu Om? Nggak tahu namanya, soalnya mereka. Tuturku malu. Iya Om, ngerti. Tujuan kita bukan untuk menyebarkan, tapi untuk barang bukti. Tenang, tidak akan apa-apa. Tapi begitu kau kirim ke Om nanti, segera hapus dari ponselmu ya. Biar Om saja yang simpan, biar aman. Baik Om, satu lagi ini. Apa Om? Suamimu kok menjual rumah secara online? Perlu duit untuk apa si dia? Masa sih Om? Tadi malam satu, ini mulai pagi tadi dia jual lagi yang lokasinya di daerah kecamatan. Oh ya? Om tahu dari mana? Coba kamu cek di ponselmu, dijual rumah cepat. Sangat butuh, kamu klik aja itu.
Astaga, sepertinya dia niat banget ngalahkan saya di pengadilan Om. Untuk bayar pengacara itu pasti. Duh, anak itu benar-benar keblinger. Kalau bukti yang kau dapat itu ditunjukkan di persidangan, mau bayar berapapun dia, pengacaranya pasti keok. Sudahlah, kamu tenang aja ya. Kirim segera. Baik, Om. Oh iya, tadi malam Reno minta Om ke kampusnya. Dia mau lanjutin kuliahnya katanya. Setelah setahun berhenti. Kira-kira masih diterima kampus nggak ya, Mel? Aku tercekak, entah mengapa mendengar nama Mas Reno disebut dadaku berdebar. Persis seperti saat kami masih pacaran dulu. Kalau ada yang melihat, mungkin saat ini wajahku merona, karena aku merasakan ada rasa hangat yang menjalar di sana. Mel, kau masih dengar? Oh, dengar. Iya Om, coba tanya aja ke kampus. Mudah-mudahan masih diterima. Mas Reno kan udah semester akhir saat berhenti dulu. Sepertinya tinggal nyusun tugas akhir aja lagi, ucapku. Maksud Om, kamu mendukung rencananya kan? Loh, kok nanya saya? Tanyaku tersipu. Ya kamulah yang harus Om tanya, karena kamu sumber kekuatannya. Om, bisa aja deh. Kita dukung ya Mel. Tolong semangati dia, biar cepat pulih, dan usahakan agar dia nggak balik lagi jadi pencandu. Iya Om, oke. Selamat beraktivitas ya. Makasih Om. Segera aku kirim video hasil rekaman tadi malam ke nomor pengacaraku, tapi ragu untuk menghapusnya dari ponselku. Biarlah ku simpan saja dulu. Ku lanjutkan mengurus orderan jualanku. Aktivitasku kembali terganggu. Sebuah panggilan kembali masuk. Kali ini Siska, pegawai di toko pusat. Dengan enggan ku terima teleponnya. Mbak di mana? Kami mau kerja. Diusir sama Pak Gilang. Katanya semua dipecat. Masa iya kami dipecat begitu saja? Mana pesangon kami? Lagian kami mau makan apa kalau nggak kerja lagi? Astaga, maksudnya apa ini? Mas Gilang kok jadi nggak waras gini? Mbak, toko cabang juga pada disuruh tutup semua. Beberapa malah dijual sama Pak Gilang. Ibu di mana sih? Tolong kami Mbak. Kalian kerja sama saya aja. Datang ke cabang yang di Tanjung Morawaya. Saya tunggu kalian di sini. Beneran Mbak? Baik, kami ke sana. Makasih Mbak Mel. Mereka 4 orang, 1 kasir merangkap pembukuan, 1 gudang dan 2 sopir. Semoga usahaku maju supaya bisa menggaji mereka. Bab 57. Mas Gilang datang menyerang. Butuh setengah jam, mantan karyawan toko pusat telah tiba. Dengan mengendarai sepeda motor, mereka bisa mempercepat perjalanan. Pasti mereka mengambil jalan pintas untuk menghindari kemacetan. Mbak pindah ke sini, pantas yang di Medan ditutup, kata Siska terperangah begitu dia memasuki toko. Saya ngontrak di sini. Oh iya, perlu kalian ketahui, saya bukan istri Pak Gilang lagi. Jadi apapun yang terjadi ke depannya, tolong jangan kaitkan saya dengan urusan beliau. Sahutku menatap lekat keempat karyawan baruku. Mbak berpisah dengan Bapak, semua terkejut, kecuali Siska. Sempat kulihat dia tersenyum samar, entah apa maksudnya. Ya, semoga kalian bisa memaklumi. Pantas Pak Gilang hancur-hancuran, toko-toko dijuali, mobil pick up juga udah dijuali, sahut Pak Joko, pegawai gudang. Iya, saya sengaja menerima kalian bekerja di sini, karena saya tahu kalian sudah berpengalaman mengelola usaha ini. Saya harap kalian bisa bekerja sama. Siska, saya serahi tugas sama seperti di pusat dulu. Bedanya kita sekarang melayani penjualan secara online, jadi dimanapun pelanggan berada mereka bisa order tanpa harus datang ke sini. Jadi kita tidak butuh toko cabang. Pak Joko bertanggung jawab di bagian gudang. Kalian berdua sebagai supir mengantarkan pesanan. Dan pengelola toko ini sebelumnya namanya Pak Basir. Kalian pasti sudah kenal. Ya, kenal. Mana beliau Mbak? Sedang di lapangan. Dia sebagai pengawas kalian. Dia juga akan sering terjun ke lapangan. Kalian paham? Paham Mbak. Saya sudah memesan 2 lagi mobil pick up untuk alat kalian mengantar barang pesanan. Tolong kerjasamanya ya. Toko ini milik kita bersama. Kita majukan sama-sama. Baik Mbak. Siska ku ajak ke meja kasir. Ku terangkan padanya bagaimana cara melayani pelanggan dengan sistem online. Dengan begini akan mengurangi kesibukanku. Aku bisa beraktivitas dengan leluasa di luar, terutama menghadapi persidanganku Senin besok. Aku baru saja selesai bermain dengan Cika di teras samping. Gadis mungil itu terlihat mulai menguap berkali-kali. Sepertinya dia mengantuk karena tadi malam terganggu tidurnya. Sebuah mobil memasuki halaman, mobil yang sangat kukenal. Segera kuserahkan Cika pada ibu untuk dibawa dan diamankan.
Gegas ibu masuk ke dalam rumah dengan cara memutar lewat halaman belakang. Setelah kutenangkan hati dan pikiran, aku melangkah menyambut tamu tak diundang. Hebat, 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 serunya sambil bertepuk tangan. Sang pelakor mengekor dari belakang, mataku langsung tertuju kepada emas berlian yang melingkar di lehernya. Wow, perempuan kampung yang dulunya miskin kini tampil bak permaisuri. Turun dari mobil mewah dengan gaya busana luar biasa. Emas berlian di sekujur tubuh, pasti itu semua diperoleh dari hasil penjualan toko-toko dan mobil-mobil alat angkut pupuk. Padahal kedua orang tuanya terbujur di rumah sakit. Tapi kenapa mereka bisa datang kemari? Dari mana mereka tahu aku ada di sini? Siska, mungkinkah gadis itu yang telah memberitahunya? Atau malah pegawai lain? Kalau Pak Basir tidak mungkin, karena aku sudah berwanti-wanti beliau. Lalu siapa? Rupanya kau sekarang udah jadi simpanan orang kaya itu ya, Mel, tuduhnya sambil melangkah mendekatiku di teras. Aku bergeming, masih terpaku dengan penampilan Sang Durjanawati. Baru tadi malam rumah ini kujual, langsung ditangkap oleh selingkuhanmu itu. Hehehe, pantas dia mau aja beli tanpa banyak nawar, rupanya mau cepat-cepat. Nyembunyikan kau di sini. Dia sudah berdiri tegak di depanku, matanya lekat meneliti tubuhku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sejak kapan kau berhubungan dengan dia? Kabarnya dia sedang direhab ya. Heran juga sih, seorang pecandu yang sedang mau tobat, beli rumah untuk selingkuhan. Penasaran seganteng apa sih dia, sampai-sampai kau tergila-gila padanya. Aku tersentak, yang membeli rumah ini seorang pecandu yang sedang direhab. Siapa maksudnya? Mungkinkah Mas Reno? Tidak mungkin kalau dia, pasti Mas Gilang kenal. Aku pengen ketemu langsung, tapi dia nggak boleh keluar dari pantinya. Terpaksa deh, adiknya yang dia suruh. Kalau adiknya sih lumayan tampan, kali aja abangnya juga setampan dia. Makanya kau mau diselingkuhi kan? Cukup, semua tuduhanmu tidak berdasar. Tapi terserahlah, aku tidak peduli dengan semua tuduhanmu. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Katakan dari mana kau tahu aku di sini, dan untuk apa kau datang ke sini, sergahku. Kenapa? Kau jantungan ya? Tidak, aku tidak peduli apapun tenangmu. Kenapa aku masih jantungan? Hehehe, kau memang luar biasa, cantik, cerdas, apalagi sekarang. Sudah aku bilang kan, semakin kau menantangku, aku semakin bergairah padamu. Tutup mulutmu. Baiklah, aku kesini mau mengumpulkan bukti-bukti. Aku sudah dapat, sayang. Bukti yang akan kugunakan untuk menjeratmu di persidangan besok. Bahwa istriku menggugat cerai karena punya affair dengan seorang pecandu narkoba. Sang pecandu bahkan membelikan dia rumah. Istriku minggat membawa anak bayiku dan disembunyikan di rumah itu. Sempurna bukan? Aku tersenyum geli, lucu sekali. Sempurna sekali, Mas. Pengadilan akan sangat percaya dengan semua bukti-buktimu. Selamat ya, sekarang pergi dari rumahku. Ucapku tetap tenang. Hei, dengan bukti ini, kau akan kalah di pengadilan besok, Mel. Kenapa kau tidak mencabut gugatanmu saja? Aku beri kau kesempatan untuk mencabutnya. Aku akan memaafkanmu. Kau akan tetap menjadi istriku yang sah. Harum hanya istri siri. Harum mau kok, dia perempuan sempurna. Dia tidak banyak nuntut kayak kamu. Harum tersenyum lebar, dipuji selingkuhannya. Tangannya meraba-raba kalung berlian di leher. Pasti sengaja agar aku panas melihatnya. Kali ini aku tertawa, terkekeh sambil mata mengeluarkan air. Bukan karena lucu, tapi aku menertawakan diriku sendiri yang tidak henti-henti dihina dan direndahkan oleh Sang Durjana. Kenapa kau tertawa? Apanya yang lucu? Teriaknya tersinggung. Aku merasa lucu aja, Mas. Kau kesini hanya untuk mencari, mengarang cerita kalau aku selingkuh. Lalu dengan bukti itu kau memintaku rujuk denganmu. Kasihan calon istri sempurnamu itu. Cantik-cantik kedudukannya hanya ban serep. Itu kulakukan demi anak kita, Mel. Ayolah, jangan egois. Maaf, aku tidak tertarik. Aku nggak minat jadi istrimu lagi. Bukankah sudah kau bilang aku punya selingkuhan seorang pecandu? Sepertinya aku lebih bergairah membayangkan dia yang mencumbuku daripada kamu yang kotor itu. Aku jijik, tahu nggak sama kamu. Ngebayangin kau sama perempuan itu. Sumpah aku mau muntah banget. Pergi deh, tolong. Berdebah Komel, teriaknya tiba-tiba menyerangku. Tangannya menangkap lengan kananku. Sungguh aku tidak menyangka kalau ponselku lah tujuan utamanya. Ambil Rum, perintahnya, melemparkan benda itu setelah dia berhasil merebut dari tanganku.
Haru menangkapnya, lari masuk mobil. Aku tetap berada dalam cengkraman Mas Gilang. Pegawai toko berlarian mencoba membantuku. Jangan ada yang mendekati, dia masih sah istriku. Ancam Mas Gilang, mereka hanya melongo. Bab 58. Siska anjing kejepit. Jangan ada yang mendekat, dia masih sah istriku. Ancam Mas Gilang, mereka hanya melongo. Harum kembali mendekatiku, lalu menyodorkan ponselku. Aman Mas, sudah kuhapus. Teriaknya sambil tertawa. Spontan Mas Gilang melepaskanku sambil terkekeh. Aku sudah menawarkan pilihan terbaik untukmu sayang, tapi kau menolak. Oke, sampai jumpa di sidang ya. Sudah aku bilang bukan, aku punya harta untuk melawanmu, juga punya otak. Bukti yang akan kau gunakan untuk melawanku sudah kuhapus. Oh, bukan, aku yang hapus, tapi calon istriku, adikmu, mantan pembantumu, yang sebentar lagi akan jadi ratu di istanaku. Sedang bukti yang kudapat tentang perselingkuhanmu dengan pecandu yang membeli rumah ini sudah ada di tanganku. Hehehe. Jadi tujuanmu ke sini hanya untuk menghilangkan barang bukti itu. Bajingan kau, teriakku pura-pura kaget dan terpukul. Untung sudah kukirim kepada pengacaraku. Justru beliau sempat memintaku menghapusnya dari ponselku. Ya, sekaligus membuktikan ternyata kau benar-benar disembunyikan pecandu itu di rumah yang baru saja dibelinya dariku. Pergi kau dari sini, pergi, teriakku masih pura-pura histeris. Oke, baiklah. Oh iya, aku beri kau kesempatan merawat Cika 2 hari lagi, karena begitu sidang besok Cika harus ikut denganku, karena tidak mungkin dia diasuh oleh ibu tukang selingkuh sepertimu. Selingkuh dengan pecandu lagi, sampah masyarakat. Mulutnya sepertinya tidak akan berhenti mengoceh kalau belum disumbat. Baik, gegas kurai tanah berlumpur becek di halaman tepat di depanku. Dengan gerakan cepat kugrauk dan kulamarkan ke mulutnya. Tak puas kurai sekali lagi, kali ini wajah sang pelakor jadi sasaran. Pegawai toko beramai-ramai memegangi Mas Gilang saat hendak bergerak melawanku. Masukkan sepasang binatang itu ke mobilnya, cepat, perintahku. Keduanya diseret paksa masuk mobil, diteriaki oleh pegawai toko sampai mobilnya menghilang di ujung gang. Mel, bukti video itu sudah mereka hapus, tanya ibu terlihat panik. Iya bu, sia-sia deh semua. Pasti aku kalah di sidang besok. Sargaku masih pura-pura kecewa. Itu kulakukan karena mataku sempat melihat ada yang aneh dari sikap Siska. Entah mengapa aku curiga melihatnya. Sudah, kembali ke toko. Saya mau istirahat sebentar. Sakit kepala saya, ucapku kepada pegawai toko. Iya mbak, mereka bubar. Ku tarik tangan ibu masuk ke dalam, lalu menceritakan hal sebenarnya. Wajah ibu kembali terlihat terang. Para supir sedang berangkat mengantarkan pesanan. Pak Joko terlihat sibuk mengecek pasokan di gudang. Kebetulan Siska pasti sedang sendirian. Saatnya aku mencari informasi yang kubutuhkan untuk membongkar kecurigaan. Dengan berjingkat aku masuk lewat pintu belakang toko, mendekati meja kasir. Dia duduk membelakangi keberadaanku. Aku berjongkok di balik etalase. Mas, kenapa sih pembantu itu ada bersama kamu? Aku cemburu tahu. Mas bilang gak ada siapa-siapa selain aku. Mas bilang setelah saya pisah dengan Mbak Melur segera nikahi aku. Astaga, jadi dia kesini untuk memata-matai aku. Dia yang telah memberikan alamatku kepada si brengsek itu. Pokoknya aku gak mau dia ada di dekatmu mas. Kalung berliannya itu asli apa palsu sih? Kau yang beliin kan? Suara Siska dibuatnya seolah merajuk, manja-manja menjijikkan. Aku tidak mendengar sahutan dari temannya ngobrol, tapi aku jelas mendengar ucapan perempuan dungu yang mau aja dibodohi ini. Oh, berlian palsu, sengaja untuk memanas-manasi Mbak Melur. Oh iya, aku percaya padamu sayang. Cuma aku kan yang mas cintai. Iya, aku paham. Siap, aku akan jadi saksi di pengadilan nanti bahwa memang benar Mbak Melur selingkuh. Wow, nolong anjing kejepit ini. Siska menyudahi obrolannya dengan ucapan muah. Berpuluh kali aku sengaja berdiri dan menghampiri. Kini posisiku tepat di belakangnya. Ku tepuk bahunya setelah dia selesai menciumi ponsel. Gadis itu terkejut seperti melihat hantu. Matanya melotot, tubuhnya bergetar. Mbak, ucapnya lemas. Kupikir kau betul-betul dipecat oleh pacar gelapmu itu. Sergahku menatapnya tajam. Emang beneran dipecat mbak, kata Pak Gilang toko tutup dulu semua, sampai kasus pisah kalian kelar, sahutnya terbata-bata. Terus kamu disuruh menyelidiki aku, begitu? Dia nyuruh saya mencari tahu keberadaan mbak, makanya saya telepon mbak.
Terus Pak Joko dan dua orang sopir itu juga kerja sama-sama dia untuk menghancurin aku. Enggak mbak, mereka bertiga nggak tahu tentang rencana Pak Gilang. Mereka murni dipecat. Oke, kamu ketahuan, rahasiamu terbongkar. Kau pikir saya nggak tahu kalau dulu kamu seringkali memanipulasi laporan keuangan toko. Sekarang akan aku bongkar semuanya. Aku akan seret kamu ke kantor polisi. Mbak, ampun, saya minta ampun mbak. Tolong maafkan saya ya mbak. Nggak bisa, saya nggak percaya lagi sama kamu. Ampun mbak, kecuali kamu mau bekerja sama dengan saya. Maksud mbak, kau diminta Mas Gilang menjadi saksi dalam sidang besok kan? Iya mbak, maaf, tapi saya nggak akan mau lagi. Saya janji, kau harus tetap mau. Ampun mbak, kau harus jadi saksi, tapi bukan untuk menjatuhkan saya, melainkan menjatuhkan dia. Nggak mau mbak, saya sayang sama Pak Gilang. Saya nggak mungkin menjadi saksi untuk menghancurkannya. Lebih baik mbak pecat saya, tapi jangan bawa saya ke kantor polisi mbak. Dengar Siska, Mas Gilang itu penipu. Dia tidak sungguh-sungguh mencintaimu. Kau tahu Harum, pembantu di rumahku dulu, yang tadi ikut bersamanya? Iya, Pak Gilang membawa Harum hanya untuk memanas-manasi mbak. Mereka akan segera menikah. Harum hamil. Kau pikir kenapa aku menggugat cerai, ha? Karena mereka selingkuh. Enggak mungkin, Pak Gilang enggak mungkin membohongi saya. Tangisnya tiba-tiba pecah. Sejauh mana hubunganmu dengannya? Kau belum pernah dibawanya tidur, bukan? Tanyaku hati-hati sambil mengusap punggungnya. Gadis itu terlihat sangat terguncang. Hampir, mbak, hampir, artinya belum kan? Gadis itu menggeleng. Syukurlah, kau gadis yang baik sebetulnya. Hanya karena bujuk rayu suamiku, kau jadi lupa daratan. Beneran Harum yang akan dinikahi Pak Gilang ya mbak? Bukan saya, tanyanya masih terisak. Kau mau membantuku, sekaligus membalas sakit hatimu? Mau, aku akan dukung Mbak Melur. Aku akan lakukan apapun yang Mbak suruh. Aku mau Pak Gilang hancur. Tiba-tiba Siska menegakkan tubuh dan mengepal tangannya dengan kuat. Oke, kau ikuti saranku ya. Kau pancing Mas Gilang untuk menemuimu. Kau buat dia lupa diri untuk menjumbumu. Tapi ingat, jangan kau yang terpancing dan menyerahkan dirimu padanya. Rekam semuanya pakai ponselmu. Dalam persidangan besok, saat kau disuruh bersaksi tentang perselingkuhanku dengan pecandu seperti yang dituduhkannya itu, kau serahkan video itu. Mbak Mel, Mbak keren banget. Oke, aku siap. Malam ini juga akan aku laksanakan. Kebetulan ini malam minggu kan mbak, aku ada alasan minta diapelin. Kalau dia nggak datang, aku ancam aja, nggak mau bersaksi di sidang Senin besok. Bab 59. Semoga Siska tak berkhianat. Mbak Mel, Mbak keren banget. Oke, aku siap. Malam ini juga akan aku laksanakan. Kebetulan ini malam minggu kan mbak, aku ada alasan minta diapelin. Kalau dia nggak datang, aku ancam aja, nggak mau bersaksi di sidang Senin besok. Bagus, aku nggak dipecat kan mbak? Enggak, dengan syarat kau harus berhasil menjalankan tugasmu. Baik, aku akan kerja keras untuk itu. Sakit hatiku dibohongi oleh Pak Gilang. Aku juga sering disuruh memanipulasi laporan. Uangnya diambil olehnya. Rupanya untuk senang-senang sama perempuan itu. Ya, benar sekali. Makasih mbak. Mbak sudah menyadarkan saya. Hati-hati menjalankan misimu nanti malam ya. Jangan sampai kau yang terjebak. Perawanmu malah hilang sekalian. Iya mbak, aku nggak akan bisa diperdaya. Dia yang harus hancur di tanganku kali ini. Bagus, kutunggu hasilnya. Siap. Sore itu, setelah toko tutup, aku memenuhi janjiku menemui Mas Reno di panti. Awalnya aku kaget, karena dia tahu kalau aku sudah pindah rumah. Dia bahkan menyemangati aku agar kuat menghadapi sidang besok, dan mendoakan agar usahaku berjalan lancar. Dia terjebak saat menyuruhku melapor kalau stok pupuk di gudang sudah habis. Kenapa aku mesti lapor padamu mas? Tanyaku penuh selidik. Biar ku telepon pemasok untuk mengantar lagi ke gudang kita. Ups, pemuda itu menutup mulut dengan telapak tangan. Maksudku ke gudangmu Mel, katanya menutup keceplosannya. Aku menatapnya tajam, mata yang tak lagi cekung itu menunduk. Pipi yang dulu kurus dengan tulang wajah menonjol keluar, itu kini tampak mulai berisi. Wajah tampan mantan kekasihku telah kembali. Maaf Mel, aku salah ngomong. Ucapnya kian menunduk. Mas, jangan sembunyikan lagi. Rumah yang kutempati itu rumahmu bukan? Dibeli papamu atas namamu bukan? Lalu Mas Andi menyuruhku tinggal di situ melalui Mala, bukan? Kalian semua bersandiwara bukan? Cecarku dengan suara lirih.
Maafkan aku Mel, aku yang pertama kali lihat postingan suamimu. Aku memang sengaja selalu mengikutinya di media sosial. Aku berteman dengannya dengan memakai nama lain. Begitu aku lihat postingannya mau jual rumah, aku langsung telepon papa agar membelinya atas namaku. Rumah itu untukmu Mel, tolong terimalah. Tidak ada maksud di hatiku untuk menjeratmu, tidak sama sekali. Aku sadar siapa diriku, seorang mantan pecandu. Tidak layak mengharapkan apa-apa darimu, tapi aku mau kau bahagia Mel. Jika kau bahagia, aku akan sangat bahagia. Itu saja sudah cukup untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Aku mau mulai sekarang kau bahagia Mel. Tidak mesti menerimaku kembali, tidak. Dengan kau bahagia, aku akan bisa bertahan hidup. Aku tidak meminta lebih Mel. Mas, gumamku menatap lekat bola matanya. Tolong hiduplah dengan bahagia. Aku akan menjalani hidupku. Terima kasih telah menyadarkanku. Aku tercekak, betapa ingin aku menghambur ke dadanya, menangis sepuasnya di sana, menumpahkan segala kepedihan dan penderitaan yang selama ini mendera. Tapi lelaki tampan itu hanya menatapku saja. Kenapa dia tidak meraih tanganku, menggenggamnya atau memelukku? Mas Renoku tidak mencintaiku lagi, atau dia hanya minder? Dia tak berani berharap lagi kah? Aku hanya ditatap, disanjung, disayang, diperhatikan, tanpa disentuh sedikit pun. Tapi bukankah ini bagus? Artinya dia sangat menghargai aku sebagai istri orang, karena statusku masih istri orang. Semangat mengikuti sidangmu besok ya. Hari Minggu besok nggak usah datang menjenguk. Istirahat saja di rumah, biar COVID dalam sidang nanti. Baik mas, pulanglah, ucapnya lembut. Malam ini aku kembali tidak bisa tidur. Kali ini bukan karena memikirkan kebencianku kepada Mas Gilang, tapi memikirkan sikap dan semua ucapan Mas Reno. Apalagi tubuhnya sudah terlihat normal, kembali seperti masa kami pacaran dulu. Dia begitu tampan dengan hiasan kumis tipis di atas bibirnya. Mata yang cekung kemarin, kini kembali tajam seperti mata elang. Aku kembali berdebar setiap dia menatap, serasa tembus hingga ke dalam jantung. Aku menggelepar, kenapa aku ini? Cintaku yang dulu begitu menggebu, ternyata bukan hilang, tapi hanya tidur. Kini cinta itu terjaga, tumbuh subur di sanubari. Sebuah notifikasi masuk di ponselku. Seseorang mengirim pesan lewat WA. Pesan dari Siska. Kulirik jam di dinding kamar, pukul 11 tepat. Mbak, misi berhasil. Ini kukirim videonya, silakan Mbak lihat dulu. Aku tersenyum lega, Siska rupanya tidak ingkar janji. Kiriman videonya masuk, segera ku tekan untuk mengunduh. Dengan dada berdebar, ku tonton akting Siska memperdaya sang durjana. Luar biasa, suamiku rela membawa Siska ke hotel. Terdengar ungkapan rayuan dan bujukan agar gadis itu mau menjadi saksi dalam persidangan besok. Dia menyuruh Siska bersaksi kalau ada seorang lelaki yang sering datang menemui aku. Siska harus mengatakan kalau lelaki itu datang ke toko sore ini, berduaan denganku di kamar istirahat para karyawan, saat semua karyawan sudah pulang kecuali dirinya, karena harus melaporkan laporan penjualan. Rencana yang sangat sempurna, iming-iming akan menikahi Siska pun diucapkan. Mas Gilang masuk ke dalam perangkap gadis itu. Untunglah Siska berhasil menghentikan serangan panas Mas Gilang. Siska berhasil menolak ajakannya untuk tidur bareng dengan alasan sakit jantungnya kumat. Mas Gilang tampaknya percaya dan sedikit khawatir. Siska ternyata bisa diandalkan. Aku puas dengan hasil kerjanya. Video ini akan menjerat lelaki itu dengan sempurna. Kuparkirkan mobilku di tempat yang disediakan, di halaman gedung pengadilan agama. Dengan tenang aku keluar dan melangkah memasuki gedung. Ibu berjalan mengiringi, dia nekat ikut mendampingi, padahal aku telah memintanya di rumah saja menjaga Cika. Biar Cika sama Bi Ina saja, aku nggak tega membiarkan kau sendirian menghadapi Dracula itu. Bukankah dulu aku ikut mengantarmu saat dia menjemputmu untuk dijadikannya istri? Begitu alasannya. Aku menurut. Setelah memberi wejangan dan berbagai pesan kepada Bi Ina, Pak Basir dan istrinya, kami berangkat menuju tempat ini. Mel, di sini. Rani dan Mala beserta Mas Andi rupanya sudah sampai terlebih dahulu. Mereka melambaikan tangan memanggil saat aku dan ibu masuk ke dalam ruang sidang. Papa juga sudah tiba, tapi dia belum masuk ruangan. Kamu tenang kan? Tanya Mas Andi tersenyum menguatkanku. Sahutku singkat. Kenalin, ini ibu aku. Mas Andi menyalami ibu dengan sopan. Bu, saya Rani, masih ingat kan? Rani memeluk ibu. Saya Mala, nggak lupa kan Bu? Mala ikut memeluk.
Ingat, kalian kan yang menjodoh-jodohkan Melur pacaran sama si brengsek. Siapa namanya dulu itu? Reno. Iya, Reno. Gara-gara dia Melur berhenti kuliah. Ya, karena kalian juga, omel ibu, ceplos-ceplos. Rani, Mala, dan Mas Andi saling bertatapan. Ibu, sudah nggak usah dibahas, bisiku di telinga ibu. Lalu memberi kode kepada teman-temanku. Perasaanku tidak enak kepada Mas Andi. Mudah-mudahan dia bisa memaklumi.